Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar dampak apa saja yang bakal kalian hadapi ketika jarang memberi makan ikan peacock bass yang kita pelihara. Dan di video sebelumnya gua sudah membahas seputar dampak apa saja yang bakal kita hadapi jika terlalu sering memberi makan ikan pibas. Dan pada video tersebut ada beberapa dampak yang bakal kita alami ketika terlalu sering memberi makan ikan peacock bass. Mulai dari marking yang memudar, terus selain itu kadar agresivitas ikan peacock bass yang kita pelihara juga akan menurun, dan lain sebagainya. Hal tersebut berbanding terbalik jika kita terlalu lama memuasakan ikan peacock bass yang kita pelihara. Semisal kalian hanya memberikan pakan dengan intensitas 1 minggu sekali, dan menurut gua itu sangat-sangat kurang ideal. Biasanya ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan keepers ikan peacock bass jarang memberikan pakan terhadap peliharaannya. Untuk faktor yang pertama bisa dikarenakan dari segi kesibukan, banyaknya aktivitas di luar rumah yang memungkinkan keepers ikan peacock bass jarang sekali untuk memberikan pakan ikan yang dia pelihara. Dan faktor yang selanjutnya bisa juga dikarenakan ikan pibas yang kalian pelihara belum mau memakan jenis pakan potong atau frozen food. Dan ini menurut gua lumayan ribet, apalagi jika kalian hanya menggunakan jenis pakan hidup. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, karena jika kita menggunakan jenis pakan hidup, tentu saja kita harus menyiapkan tank karantina. Selain itu, kita juga harus menghadapi resiko pakan yang akan kita berikan bisa membawa parasit yang bisa menjadi penyakit terhadap ikan peacock bass yang kita pelihara. Mengingat untuk jenis ikan peacock bass, tidak semuanya bisa dilatih menggunakan jenis pakan potong. Ada beberapa ikan peacock bass yang hanya mau makan jenis pakan hidup saja. Dan untuk menghindari hal ini, usahakan sebelum membeli ikan peacock bass kalian harus menanyakan kepada penjual jenis pakan apa yang biasa diberikan kepada ikan pibas yang dia jual. Kendati demikian, menurut gua jika kalian memutuskan untuk memelihara ikan peacock bass, tentu saja harus siap dengan segala konsekuensinya, termasuk jika ikan peacock bass yang kita pelihara hanya mau menggunakan jenis pakan potong saja. Karena ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab sebagai keepers, jangan hanya mau menikmatinya saja, tetapi kita juga harus bisa melakukan treatment, termasuk di dalamnya seputar pemberian pakan dan penggantian air, agar ikan peacock bass yang kita pelihara tetap sehat dan aktif. Oke teman-teman, dan sesuai dengan poin pembahasan video, lalu dampak apa saja yang bakal kita hadapi ketika terlalu jarang memberi makan ikan peacock bass yang kita pelihara? Untuk yang pertama, jika ikan peacock bass yang kita pelihara jarang dikasih pakan, biasanya kondisi ketebalan ikan pibas tidak ideal, atau bisa dikatakan ikan pibas sangatlah kurus. Indikasi ikan peacock bass dikatakan kurus bisa dilihat di sini. Contohnya ada ikan pibas mono yang gue pelihara. Untuk kondisi badannya sangatlah tipis. Selain itu bentuk tengkorak kepala sangat terlihat jelas, dan tentu saja hal ini sangatlah tidak enak dipandang. Maka dari itu, untuk menghindari hal ini kalian harus melakukan pemberian pakan idealnya 3 hari sekali. Dan alasan gue kenapa jarang untuk memberikan pakan kepada ikan pibas mono yang gue pelihara, yaitu karena jenis pakan belut potong akhir-akhir ini di daerah gue lumayan sangat sulit ditemukan. Maka dari itu, ikan pibas mono yang gue pelihara hanya diberi pakan 5 hari sekali, dan akibatnya di sini kondisi tubuhnya kurang ideal dan tidak enak dipandang. Selain itu, ada dampak selanjutnya yang bakal kalian hadapi jika terlalu lama tidak memberikan pakan kepada ikan pibas yang kita pelihara. Untuk dampak selanjutnya yaitu ikan pibas yang kalian pelihara akan mudah sakit, baik itu terkena white spot ataupun jamur. Dan untuk contohnya lagi-lagi di sini ikan pibas mono yang gue pelihara,
kondisi imun tubuhnya bisa dikatakan lemah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya gizi yang dimiliki oleh ikan pibas mono karena jarang diberikan pakan yang bergizi. Dan dampak yang paling berbahaya, tentu saja ikan pibas akan kehilangan nafsu makannya. Untuk hal ini harus kita hindari. Tentu saja beberapa pengalaman yang udah gue sharing bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dalam memelihara ikan peacock bass. Tentu saja kita harus memerhatikan hal yang paling mendasar, yaitu seputar pakan yang kita berikan. Jangan sampai ikan pibas yang kalian pelihara mengalami kondisi tubuh yang kurang ideal seperti yang dialami oleh gua. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.